underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Polda Metro stop memberi sanksi tilang uji emisi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, dulu waktu Jakarta tuh menduduki rekor nomor 1 di dalam hal polusi udara, ya. Ternyata nomor 1 kok yang jelek ya, polusi udara itu. Maka semua warga, semua stakeholder di Jakarta itu berlomba-lomba untuk bagaimana secepat kilat itu menyelesaikan masalah ini. Instant, lampu Aladin digosok, selesai, agar supaya tidak terjadi polusi udara. Ya, katanya ini mengakibatkan sesak napas macam-macam, puskesmas penuh dengan pasien sesak napas, yang istilahnya agak salah, toh, ya. Akut padahal itu atas, ya itu istilahnya itu penyakit itu tuh akut, padahal itu istilah yang betul di kedokteran itu pernapasan bagian atas itu ya. Oke, itu lupain deh, nggak apa-apa ya. Yang penting sekarang semua cepat-cepat ambil tindakan. Salah satunya untuk menjelang KTT supaya kelihatan bagus udaranya, maka semua karyawan pemerintah work from home. Wah, supaya banyak karyawan kan naik mobil, naik sepeda motor, ya, biar asapnya tuh nggak ada, ya itu kan. Terus setelah itu apalagi? Oh ya, sekarang pakai uji emisi. Kendaraan yang gas keluar dari knalpotnya itu tidak memenuhi syarat, maka seharusnya itu kan kendaraan tidak boleh jalan. Hampir setiap tahun itu mobil itu pasti dilakukan tes emisi, uji emisi. Kalau memenuhi syarat baru boleh berjalan, kalau tidak memenuhi syarat tidak boleh jalan, harus diperbaiki. Nah, tapi karena peraturan itu tinggal peraturan doang, ya, kan tidak pernah ada itu uji emisi, ya. Itu biasanya kalau mau uji emisi itu ya yang punya kendaraan itu atas kesadaran sendiri itu melakukan untuk agar supaya ya sehat atau bagaimana lah ya. Nah, ternyata berhubung tidak ada yang melakukan uji emisi secara sukarela, maka keluarlah peraturan dari kepolisian bahwa setiap saat itu secara acak kendaraan bermotor, baik itu motor maupun mobil akan dicek uji emisi. Bagi yang melanggar, artinya emisinya jelek, maka dikenakan tilang. Sepeda motor 250.000, kalau mobil 500.000. Nah, setelah jalan beberapa lama ini ternyata nggak karuan, ya. Karena uji emisi itu kan tidak 1 menit, ya, harus perlu waktu, ada tempat khusus macam-macam, ya. Nah, ini ternyata menyibukkan petugas, ya. Juga alat-alat uji emisinya itu belum cukup banyak, ya. Bayangin kalau sepeda motor di Jakarta itu yang ada itu kurang lebih 6 juta unit, dan ada mobil 2 juta unit, itu bagaimana caranya ngecek, kan? Bengkel-bengkel juga belum siap semua. Jadi akhirnya ya kepolisian sadar bahwa keputusan ini salah, ya. Maka peraturan ini yang berjalan kurang lebih 1 bulan ini, kebetulan kemarin sudah diumumkan bahwa itu tidak berlaku peraturannya, jadi ditilang itu udah tidak berlaku. Bagaimana kaitannya dengan alasan bahwa aturan ini supaya mengurangi beban ekonomi, Om Bob? Ya, ini sebetulnya yang salah kan sebetulnya petugasnya belum siap, ya. Tapi kalau sekarang menjadi alasan kasihan yang kena tilang tuh membebani ekonomi 500.000 sama 250.000, ini kan apa mau dicari peraturan yang tidak usah pakai denda yang memberatkan. Nah, kalau semua peraturan itu kasihan, ya, secara ekonomi itu kasihan, menjadi orang tambah miskin. Lah lama-lama aturan di tempat kita itu nggak jalan semua, ya, karena menurut teori yang namanya hukuman itu yang paling bagus adalah apabila hukuman secara
ekonomi itu dirasakan sakit secara ekonomi ya. Ya. Jadi kalau hukumannya dimarahin, dipakai surat peringatan itu masih tidak terasa. Ya. Tapi kalau sudah mengenai denda 500.000 itu kan menyakitkan orang yang kena secara ekonomi. Lah itulah hukuman yang akan efektif. Ya. Nah sekarang kalau hukuman yang sudah efektif karena jera secara ekonomi, terus itu kasihan, nanti tambah miskin, terus itu tidak dilakukan. Nah ini melanggar kaidah-kaidah teori daripada punishment itu sendiri. Ya, jadi lah mestinya ya mawas diri lah ya. Jadi hati-hati ya memberikan statement itu, jangan sampai diketawain sama netizen ya. Nanti dipikir wah ini pemimpin kita ini kenapa kalau bikin aturan kok dasar-dasarnya itu tidak sesuai dengan teori-teori punishment sama reward tadi itu. Ini kan bikin celaka. Sebenarnya kenapa ya Om Bob ini kok bisa terjadi? Ya itu kan sudah dikasih tahu sama Presiden Jokowi. Ojo ke susu. Nah, kemarin kan ke susu ya. Oh, langsung keluar peraturan seperti ini ya. Jadi tetap ingat saja pesan dari Presiden Jokowi. Ojo ke susu. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.